Don't forget to subscribe if you haven't yet, like and comment if you enjoy the content, and share it with your loved ones so we can keep learning together here. 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, hai sahabat hebatku di kota dan provinsi manapun kalian berasal saat ini, dan di jam berapapun, pagi, siang, sore, malam kalian mengakses video ini. Welcome back. Apa kabar kamu yang lagi dengerin ini? Gimana harimu? Semoga sehat, semoga damai, semoga hatimu masih cukup kuat meski mungkin kenyataannya ya nggak selalu semanis yang dijanjikan. Welcome back di ruangan ini, ruang yang bukan cuma sekedar konten, tapi tempat kamu boleh merasa dipahami, didengar, dan dikuatkan. Karena di sini kita bukan sekedar ngobrol-ngobrol biasa, tapi saling menyembuhkan. Dan aku cuma mau bilang, kamu itu luar biasa. Kamu itu orang yang kuat. Even though kamu sedang sendiri, dan kamu sendiri juga sedang lupa sekuat apa kamu dan sejauh apa kamu bertahan hingga di detik ini. Anyway, kali ini kita bakal masuk ke sebuah cerita yang mungkin somehow terdengar kayak drama film. Tapi guess what? That's exactly what happened. Ini nyata, ini terjadi, dan mungkin ini juga ceritanya kamu juga, ceritanya sahabat kita atau seseorang yang mungkin kamu kenal. Tentang seorang sahabat yang curhatan melalui email, ya kita sebut saja kisah ceritanya Oi dan Clay. Dan Oi, jika kamu sedang ngedengerin cerita ini, maafin ya jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang masih kurang berkenan. Aku sudah mencoba merangkai kata-kata dengan selembut mungkin, dan aku tahu kamu ngedengerin ini pasti sambil berlinangan air mata mungkin, tapi aku tahu dan aku percaya kamu itu wanita yang kuat dan kamu akan bangkit menjadi Oi yang lebih dewasa. So teman-teman, maybe kamu pernah denger janji-janji manis. Ini cerita tentang Oi. Oi itu adalah cewek sederhana, tapi hatinya luar biasa. Hatinya begitu tulus, niatnya serius. Dia gadis yang polos, tapi sayangnya jatuh cinta sama pria yang dibilang pria yang salah. Ya sebut saja namanya dia adalah Bang Clay. Ya kita sebut saja Clay. Maybe kamu pernah dengar janji-janji manis dari seseorang yang ternyata katanya cinta, katanya takut kehilangan, katanya siap jalan bareng ke final destination yang katanya disebut yuk hidup bersama. But actually semuanya itu cumalah dusta, cumalah nonsense, cuma kata-kata manisnya aja. Tapi kantong kita yang akhirnya tiris, terkuras, habis. Hatinya hancur, waktu pun habis, dompet pun kering, dan yang lebih parah lagi, rasa percaya pun ikut mati. And by the way, kisah ini bukan membuat nyalahin siapa-siapa, bukan buat nyalain siapapun, termasuk Oi juga. Oi nggak salah sih, dan si Clay ya mungkin kalian nanti juga akan bisa menilainya. Tapi biar kita di sini sama-sama belajar, karena sometimes jatuh cinta itu bukan masalah hati, tapi masalah kita yang nggak bisa lihat kenyataan. Dan karena kita pengen banget feel love, karena kita sudah nyaman di perasaan cinta tersebut, akhirnya membuat kita lupa buat think wisely. Dangerous decision, right? Kita lupa menggunakan akal sehat kita. Oi jatuh cinta sama Clay. Clay bilang dia itu single. Dia bilang dia itu tidak punya siapa-siapa. Maksudnya tidak punya pasangan ya.
dan Clay bilang sayang banget sama Oi dan serius banget pengen melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu hidup bersama. Tapi ternyata behind those sweet stacks, fake promises and empty dreams, Clay ternyata bukanlah seorang yang single. Clay itu ternyata punya keluarga. Dan Oi cuma dijadikan ladang sumber pendapatan, yaitu kalau orang bilangnya ibaratnya ATM berjalan buat si Bang Clay ini, dompet pribadinya seseorang yang dicintai saat dibutuhkan. And honestly, ini bukan cuma cerita tentang cinta yang salah, ini tentang cerita kepercayaan yang dihancurkan, tentang kebaikan yang telah disalahgunakan, tentang harapan yang dimanipulasi sampai kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Dan ini adalah cerita yang harus kamu dengerin sampai akhir. Ini barangkali penting buat dijadikan pelajaran buat kamu yang mungkin juga mengalami seperti ini atau pernah punya pengalaman seperti ini. Because dari sini kamu bisa mulai membangun healthy mindset, bisa membangun mindset yang sehat buat belajar stay away from orang-orang manipulatif yang cuma baik di depan tapi di belakangnya kita tidak tahu background yang sesungguhnya. Kamu cuma dijadikan pengisi kekosongan dan untuk penyambung hidup sebagai obat lapar perut keluarga lain. So, I want you to listen slowly. Tarik nafas dulu, kemudian hembuskan perlahan. Siapin telinga dan hati kamu. Aku mau kamu cari tempat ternyaman buat ngedengerin ini tanpa distraksi. Dan semoga cerita ini bisa jadi cermin yang bikin kamu bilang, finally I choose myself. Karena setiap luka harus jadi pelajaran, setiap kehilangan harus jadi arah yang benar, dan setiap dusta harus diakhiri dengan final decision yang gak bisa ditawar-tawar lagi. Aku harus bebas, tanpa alasan, tanpa excuses. Hopefully setelah kamu dengerin semua ini, kamu gak cuma paham, tapi juga kamu bisa pulih, kamu juga bisa ambil pelajaran, dan kamu tahu kamu pantas untuk dicintai dengan benar, kamu pantas dicintai dengan jujur, dan kamu pantas dicintai dengan tulus. Dan yang jelas, kamu itu layak dicintai tanpa modus. Oi itu perempuan sederhana, hidupnya gak neko-neko, hidupnya gak aneh-aneh, gak demanding. Yang dia tahu, dia cuma pengen dicintai dan mencintai dengan seapa adanya. Dia punya masa lalu yang mungkin gak mudah, tapi dia tetap percaya kalau suatu hari seseorang akan datang dan menyembuhkan semua luka itu. Dan kemudian bertemulah dia dengan yang namanya Bang Clay itu. Clay itu bisa dibilang sosok lelaki yang charming, ramah, tahu banget caranya bikin perempuan merasa spesial, tahu banget caranya membuat Oi melayang-layang seperti di udara, seperti di awan-awan. Sopan santunnya, kata-katanya yang lembut selembut sutra. Dia bilang, aku suka perempuan sederhana kayak kamu, Oi. Oi jatuh cinta. Tapi bukan salah dia kan? Bukan salah dia. Karena setiap kata-kata Clay itu kayak doa yang dibungkus romantisme. Dan honestly, siapa sih yang gak meleleh dengan kata-kata, aku takut kehilangan kamu sayang, aku pengen nikah sama kamu sayang, aku tahu kamu itu beda dari yang lain, itulah sebabnya aku sangat mencintai kamu. Mungkin kamu juga pernah dengar kata-kata seperti itu dari pasangan kamu, dan maybe kamu juga mempercayainya.
Hubungan mereka berjalan cepat. Clay mulai sering datang, mulai sering minta bantuan, mulai dari hal-hal kecil. Sayang, bisa nggak pinjemin dulu, nanti aku balikin minggu depan, kira-kira tanggal 15. Sayang, aku lagi ngebangun usaha nih, kamu percaya kan sama aku? Coba deh transfer dulu. Sayang, ini demi masa depan kita loh, transfer dulu ya, nanti akhir bulan aku balikin. Because kata kita itu merupakan powerful banget. Itu bikin Oi merasa dia bagian dari sesuatu yang besar. Tapi guess what? Setiap kali Oi kasih, Clay minta lagi. Dan lama-lama bukan cuma minta uang, tapi minta Oi ngelunasi ini, ngelunasi itu, bayar tagihan ini, bayar tagihan itu, sampai nutupin utang pay letter dari aplikasi online. Gak sedikit, ratusan ribu, bahkan terbilang jutaan. Dan Oi dia kasih. Karena apa? Karena dia sayang. Karena apa? Karena dia percaya semua janji-janji manisnya Clay. Actually, dari awal sudah ada red flag. Clay sering menghilang, sulit dihubungi, selalu aja ada alasan, dan alasannya itu selalu membuat Oi meleleh kembali. Katanya dia sibuk, dia lagi kerja, ngebangun properti, ngebangun sesuatu buat masa depan mereka, dan katanya dia juga lagi ngejaga orang tuanya, ibunya yang begitu dihormatinya sedang sakit. Katanya, versi ceritanya Bang Clay. Kadang Oi tanya, kapan aku bisa ketemu dengan keluarga kamu? Dan Clay menjawab, nanti aja sayang, waktunya belum tepat sekarang. Aku mau kita ketemu mereka kalau kita sudah siap. Dan dia, Oi diam aja. Karena apa? Ya karena dia percaya dengan semua kata-kata Clay. Dan dia juga tidak berani membantah karena dia begitu takut kehilangan Clay. But sometimes diamnya Oi itu bukan sekedar sabar. Diam itu kita lagi naikin batas toleransi dari sebuah kebohongan yang dibungkus dengan kata-kata manis. Dan finally semuanya terungkap. Baru-baru ini Oi dikasih tahu sahabatnya, dia bilang bahwa Clay ternyata sudah punya keluarga. Dalam artian punya istri dan anak. Clay bukanlah duda dan dia bukanlah single seperti yang dia bilang. Clay adalah pria beristri yang memanfaatkan cintanya banyak perempuan dari medsos. Demi apa? Demi untuk kebutuhan hidup, demi untuk kelangsungan hidup rumah tangganya. Itu membuat Oi begitu patah hati. Bukan cuma patah hati, itu adalah kehancuran kepercayaannya. Karena selama ini Oi bukan cuma disakiti, tapi juga dikorbankan. Dan guess what? Waktu Oi konfrontasi ke Clay, tahu nggak apa jawabannya? Oh, jadi kamu sudah tahu. So, jadi kamu mau apa? Tapi maaf ya, aku juga sayang banget sama kamu sebenarnya. Tapi aku gak bisa ninggalin keluarga aku. Tapi sebenarnya kalau kamu mau tahu, aku itu sayang banget sama kamu. Seriously? Oi ngerasa hancur banget. Tapi dia juga merasa ya begitu bodoh. Karena selama ini dia begitu percaya. Dia berjuang dan dia cinta dengan seseorang yang bahkan tidak pernah jujur dari awal. Tapi cerita ini gak berakhir di luka. Karena setiap luka bisa jadi bahan bakar untuk tumbuh menjadi manusia yang lebih dewasa, menjadi manusia yang lebih bijaksana, lebih kuat dan lebih masuk akal menggunakan logikanya. Oi memang sempat jatuh, sempat hancur, but somehow dia bangkit kembali. Dia mulai terapi, mulai bangun bisnisnya sendiri. Dia bilang ke dirinya sendiri, final decision, aku gak akan jadi korban kali keduanya.
Aku akan pilih diriku sendiri without excuses, tanpa tapi, tanpa nanti. Dan sekarang Oi punya misi, bukan buat balas dendam, bukan sama sekali. Gak ada kerjaan banget mau balas dendam, gak ada. Tapi buat memperingatkan perempuan-perempuan lain di luar sana, ya seperti kamu-kamu yang lagi ngedengerin ini. Perempuan-perempuan yang barangkali akan menjadi target sasaran empuk pria seperti Clay ini, agar perempuan-perempuan di luar sana hati-hati agar gak mudah luluh karena janji-janji manis, agar punya healthy mindset yang dewasa, mindset yang sehat, yang tahu bedanya cinta dan eksploitasi. Tanda awalnya jika seorang laki-laki dari awal sudah berani mulai meminjam uang, nah itu sudah tandanya, sudah alarm, waktunya kamu packing hati kamu, packing mental kamu, packing mindset kamu untuk segera melangkah pergi. Jangan diterus-terusin. Semakin kamu masuk ke dalam perangkap bucinan itu, semakin dalam belayan janji manis dusta palsu, kamu tidak akan bisa berkutik dan kamu akan terus saja diporotin. So, I want you to think wisely. Whenever kamu mulai meragukan dirimu, ingat ini. Cinta yang benar gak akan bikin kamu merasa lelah sendirian. Cinta yang benar gak akan menguras isi rekeningmu demi membuktikan perasaan. Jangan biarin cinta buta menjadikanmu korban dari seseorang yang pandai berdusta dan membangun kebohongan. Stay away from orang-orang yang tahu cara berkata manis tapi tak tahu cara bertanggung jawab. Karena akhirnya semua akan sampai di final destination, tapi kamu yang menentukannya. Apakah kamu akan tiba dalam keadaan yang utuh atau kamu dalam keadaan hancur? Semoga kamu bisa memilih diri kamu sendiri. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisahnya Oi dan Clay ini? Honestly, ini bukanlah sekedar cerita tentang cinta yang salah sasaran. Bukan. Ini bukan tentang cowok brengsek dan cewek yang selalu baik dan polos. Ini adalah gambaran nyata tentang bagaimana kita seringkali membiarkan janji manis menina-bobokkan logika kita. Nah, ini adalah taktiknya orang-orang seperti Clay itu. Di luar sana masih banyak lagi lelaki yang seperti Clay yang pandai banget membungkus segala kedustaannya dengan janji-janji dan kata-kata manis lembut. Bahkan dia berani berjanji untuk hidup bersama. Dan dengan cara itu kamu akan terlena. Dengan cara menina-bobokkan logikanya kamu, maka kamulah target yang sangat manis buat dia untuk dijadikan ATM berjalannya. Dan guess what? Kita semua barangkali pernah ada di posisi itu, tapi mungkin tidak sama. Mungkin ada yang sebentar dan mungkin ada juga yang telah menjadi korban bertahun-tahun, atau mungkin barangkali sampai detik ini belum mampu untuk meninggalkan si lelaki yang menjadikannya ATM berjalan tersebut. Percaya pada kata-kata yang bikin hati meleleh, berharap pada rencana masa depan yang entah kapan jadi nyata, memaafkan berkali-kali hanya karena takut kehilangan. Tapi sometimes kehilangan itu merupakan salah satu jalan untuk menyelamatkan diri, karena mempertahankan orang yang salah sama aja kayak kamu itu ibaratnya duduk di kursi pesawat dengan tujuan destinasi yang berbeda, berharap entah gimana kamu akan tiba di final destination yang benar. Ya contohnya kamu duduk di pesawat yang kamu tiket tujuannya itu mungkin adalah Jakarta, tapi ternyata kamu duduk di pesawat tujuannya adalah Bangkok, Thailand. Gimana?
kamu bisa sampai Jakarta, kamu nyasar kan? Doesn't make sense, right? Tapi itulah yang sering terjadi. Kita terus saja bertahan, berharap mungkin dia bisa berubah, berharap mungkin keajaiban terjadi, dia mungkin bisa tobat dan bisa menjadi seperti yang kita inginkan. Ya, padahal tanda-tanda kehancuran itu sudah pun kelihatan jelas dari awal, tapi yaitu karena tertutup oleh kebucinan, tertutup oleh rasa cinta tadi, ya dia tidak mampu mendeteksi bahwa dia itu sebenarnya sedang dimanfaatkan. Cinta sejati itu tidak pernah memanfaatkan, ya. Sekali lagi, cinta sejati itu tidak pernah memanfaatkan. Kalau dia benar-benar cinta, dia akan memberi, bukannya terus meminta. Karena cinta bukan tentang mengambil, tapi tentang hadir, menguatkan, mendampingi, dan berjuang bareng-bareng. Jadi, jangan jadikan uang sebagai alat untuk mempertahankan sebuah hubungan. Because when love need to be founded to survive, maybe it was never love to begin with. Perhatikan tindakan, bukan hanya kata-kata manis. Kata-kata aku sayang kamu bisa diucapkan siapa aja, oleh siapapun. Tapi yang gak bisa dimanipulasi adalah konsistensi. Kalau dia selalu minta tapi gak pernah ngasih balik, bukan hanya uang, tapi juga waktunya kamu, mental kamu, hati kamu, perhatian kamu, waktu, kejelasan. That's the red flag. Itu adalah tandanya, ya. Sudah lampu merah lah itu. Kamu tandanya mesti packing. Semua hati kamu di pack away untuk segera melangkah I'm sorry goodbye. Seperti itu, ya. So beranilah mengambil keputusan yang menyelamatkan dirimu. Even though itu mungkin tidak mudah, even though itu mungkin menyakitkan. Dangerous decision dengan bertahan dengan alasan takut sendiri, takut kehilangan, masih cinta, tidak ada alasan. Dan final decision yang bijak adalah berani berkata, aku pantas bahagia tanpa harus dimanfaatkan. Aku layak mendapatkan cinta sejati tanpa harus menjadi korban. Bangkit itu bukan soal waktu, tapi soal kesadaran. Oi mungkin gak langsung pulih. Mungkin dia perlu bermalam-malam panjang menangis berlinang air mata dan bantal guling yang jadi saksinya. Tapi kemudian dia sadar bahwa luka tidak untuk dikoleksi, bahwa luka tidak untuk dipeluk dan dipertahankan lama-lama, tapi untuk dijadikan guru, untuk dijadikan pelajaran, batu loncatan menuju versi terbaik dirinya yang lebih dewasa. So, kalau hari ini kamu sedang berada di titik yang sama seperti kisahnya Mbak Oi tadi, terjebak dalam hubungan yang membuat kamu kehilangan arah, kehilangan diri kamu sendiri, kehilangan ketenangan, I want you to pause first. Ambil nafas dulu, lihat sekeliling kamu, dan kamu tanya kepada diri kamu sendiri, apakah aku sedang dicintai atau aku sedang dimanfaatin? Nah, tanya itu. Karena sayangnya yang menyakitkan itu bukan cinta, tapi ketika kita mencintai seseorang yang tidak pernah berniat mencintai balik. Hopefully setelah mendengar semua cerita ini, kamu punya healthy mindset. Kamu mulai punya sifat dewasanya kamu. Kamu mulai keluar sifat bijaksananya kamu dengan mindset yang sehat. Yang kamu bisa bilang, aku telah cukup dan aku memang berharga. Aku tidak akan memberi hatiku pada orang yang hanya datang untuk menguras hidupku. Nah, di sini dalam tanda kutip ya, menguras hidupku itu ya menguras mental, pikiran, perasaan, waktu,
bahkan rekeningnya kamu. Dan kapanpun kamu siap, whenever are you ready, final destinationmu bukanlah luka, tapi pemulihan. Bukanlah kehancuran, tapi kebangkitan yang lebih bijaksana, yang lebih kuat. Bukannya janji palsu, tapi kehidupan nyata yang penuh dengan cinta yang tulus, yang benar-benar cinta tanpa modus. So anyway, sampai di titik ini, jika kamu masih bersama aku di detik ini, masih juga ngedengerin cerita ini, aku mau bilang one thing. Aku cuma mau bilang satu hal, thank you very much. Terima kasih banyak, bukan hanya karena kamu sudah nonton video ini, tapi karena kamu bersedia membuka telinga dan hati kamu, bersedia menyimak kisahnya Oi dan Clay ini, dan semoga juga bersedia untuk sembuh bareng-bareng dari segala luka, dari kejadian apapun yang kamu alami dalam hidup kamu. Honestly, hidup ini memang gak bisa ditebak, sama sekali gak bisa. Kadang orang yang kita pikir akan setia sampai akhir, justru itulah yang paling duluan ninggalin kita. Terkadang yang bilang aku cinta kamu selamanya, justru itulah yang paling duluan nyakitin kita. Tapi bukan berarti kamu harus berhenti percaya kepada cinta, karena cinta sejati itu memang tetaplah ada. Tapi kamu gak akan menemukannya selama kamu masih membiarkan dirimu terikat pada orang yang salah. Final destinationmu bukan bersama orang yang mengurasmu secara emosional, secara mental, dan juga secara rekeningmu, tapi bersama seseorang yang membuatmu utuh tanpa harus kehilangan jati diri kamu. So please stay away from hubungan yang membuatmu merasa sendirian walaupun kalian sedang berdua. So stay away from cinta yang membuatmu harus selalu membayar dengan air mata, membayar dengan waktu, membayar dengan hati, mental, dan perasaan, bahkan membayar dengan rekeningmu, isi rekening kamu. Ingat ini, kamu bukanlah ATM, kamu bukanlah penyelamat, kamu bukan tempat sampah emosi. Kamu itu manusia dan kamu itu sungguh sangat berharga. Kamu itu layak dicintai dengan cara yang tulus. Kamu itu layak dicintai dengan cara yang sehat, yang benar, tanpa adanya modus. Dan kalau hari ini kamu masih juga terjebak dalam hubungan yang melelahkan, I want you to think wisely. Bukan karena kamu itu gak cinta, tapi karena kamu terlalu mencintai dirimu untuk terus disakiti. Sayangi dirimu, sayang banget kalau kamu itu terus dimanfaatkan dan terus disakiti untuk menjadi korban dari modus-modus orang yang dibungkus dengan kata-kata cinta. Mungkin kamu bilang, aku sudah terlalu jauh. Mungkin aku tidak bisa melupakannya. Sungguh sangat berat untuk melepaskannya. Maybe kamu sudah kehilangan banyak hal, banyak waktu, tenaga, pikiran, uang, harga diri, nama. But guess what? Yang hilang itu bisa dicari, sayang. Setiap semua yang hilang itu dapat dicari. Tapi yang paling penting, kamu masih punya dirimu. Dan selama kamu punya dirimu sendiri, kamu masih bisa bangun ulang semuanya dengan jauh lebih baik. Tapi tanpa harus menunggu janji-janji palsu dari orang yang bahkan gak pernah jujur sejak dari awal. Jangan tunggu orang lain berubah. Kalau yang kamu perlukan itu sebenarnya adalah keberanian untuk melangkah pergi, because sometimes kehilangan orang yang salah adalah langkah pertama untuk bertemu dengan kehidupan yang benar. Sometimes kehilangan orang yang salah adalah langkah pertama bertemu dengan orang yang benar.
Dan sebelum video ini benar-benar berakhir, izinin aku untuk memberikan energi positif dari hatiku yang paling dalam untuk kalian semua yang masih ngedengerin video ini. Semoga kamu dilindungi dari orang-orang yang hanya manis di bibir tapi getir di hatinya. Semoga kamu diberi mata yang tajam untuk melihat niat tersembunyi seseorang dan hati yang kuat untuk pergi saat kamu tahu kamu tidak dihargai. Semoga Tuhan menggantikan setiap air mata dengan tawa riang, setiap luka dengan pelukan hangat dari semesta. Semoga hidupmu dipenuhi hubungan yang sehat, yang tidak hanya membuatmu dicintai, tapi juga membuatmu tumbuh. Dan semoga kamu berani memilih dirimu setiap hari tanpa ragu, tanpa penyesalan, dan tanpa tapi. Finally, kalau kamu sampai di sini, aku anggap kamu itu bukanlah cuma penonton biasa, tapi kamu adalah sahabat perjalanan yang setia. Dan whenever kamu merasa lelah, ingat bahwa kamu tidak sendiri. Kita semua mungkin pernah salah pilih, kita semua mungkin pernah salah jalan, tapi kita juga bisa pilih untuk tidak tetap salah langkah lagi. Jadi jangan lupa, apapun yang terjadi, peluk dirimu sendiri setiap hari, karena satu-satunya janji yang harus kamu jaga adalah aku tidak akan pernah meninggalkan diriku sendiri lagi. So, thank you ya for staying, thank you for listening, and thank you for masih percaya bahwa hidup bisa berubah as long as kamu berani melangkah. So, see you di video selanjutnya. Kita upload video setiap hari, dan sampai ketemu lagi di perjalanan kisah teman-teman kita yang lainnya yang penuh makna dan mungkin penuh dengan keplot twistan. So I love you all, stay strong, stay wise, and love you semua. Sampai di sini dulu cerita aku hari ini, sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.